Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau mendaki ke salah satu gunung yang berada di Jawa Tengah. Kita berangkat menggunakan bus dari Terminal Cibitung Pul Sinarjaya menuju Wonosobo. Kita pesan tiket dulu ya. Untuk persyaratannya hanya perlu menunjukkan kartu identitas. Setelah menunggu 2 jam lebih, bus akhirnya tiba. By the way, bus kita telah 30 menit. Karena liburan akhir tahun, penumpangnya lumayan banyak. Bismillah, kita berangkat. Karena perjalanan kurang lebih 8 jam, jadi jangan lupa ya, membawa perbekalan seperti makanan dan minuman. Kita ambil keberangkatan malam agar sampai di Wonosobo pagi hari dan bisa langsung mendaki. Saat ini kita berhenti di rest area untuk istirahat dan makan. Ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh pihak bus. Kita hanya perlu scan barcode gratis makan yang ada di tiket bus. Antri yang tertib ya. Oh iya, untuk ke toilet dikenakan tarif Rp2.000. Selamat makan. Lanjut jalan lagi setelah istirahat sekitar 40 menit di rest area. Dan sampailah kita di Wonosobo. Suasana dingin pun mulai terasa dan Gunung Sindoro Sumbing mulai terlihat dari kejauhan. Kita turun di Desa Kladung Temanggung, tepatnya di depan base camp Gunung Sindoro. Dari sini terlihat Gunung Sumbing yang diselimuti kabut tebal. Oke, sekarang kita sudah berada di depan base camp Sindoro via Kladung. Di depannya terdapat kantor pemerintahan Desa Kladung, parkir kendaraan yang cukup luas, dan masjid yang berada di belakang base camp, taman, dan satu pohon besar yang cukup rindang. Ini suasana di dalam base camp yang merupakan tempat registrasi. Di sini juga bisa menitipkan barang dan charger HP. Aula yang cukup luas untuk istirahat para pendaki yang dilengkapi dengan CCTV. Terdapat juga peta jalur Sindoro dan beberapa poster lainnya. Adapun fasilitas toilet umum, bilik toiletnya pun cukup banyak, jadi saat ramai tidak perlu mengantri. Dan lumayan bersih juga ya. Yuk kita sarapan dulu. Setelah sarapan, kita langsung registrasi dan mengisi SIM-aksi, serta menitipkan KTP untuk kita ambil kembali saat kita turun. Jadi tidak bisa lintas jalur ya. Untuk biaya tiket pendakiannya sendiri 15.000 per orang, plus 15.000 per orang untuk tiket fasilitas seperti free charger, menitipkan barang, dan toilet. Lalu kita akan mendapatkan kwitansi sebagai berikut. Peta jalur pendakian masing-masing per orang 1 lembar. Di belakang peta berisi peraturan pendakian dan mendapatkan trace bag untuk sampah yang kita bawa turun kembali ke base camp. Bismillah, kita berangkat. Dari base camp, kita putuskan untuk menyewa ojek sampai pos 1,5 dengan harga 25.000 per orang. Perjalanan dimulai dengan melewati perkampungan, lalu melewati perkebunan warga yang sangat luas. Buat kalian, wajib coba ojek di sini, karena selain memacu adrenalin dengan jalan yang menanjak dan berbatu, bawa ojeknya pun bawanya ngebut. Mantep deh pokoknya. Perkebunan yang rapi dan beragam jenis sayurannya ini sangat memanjakan mata.
Sayangnya, cuaca hari ini tidak cerah dan angin kencang. Setelah melewati perkebunan, kita akan melewati pos 1 dan mulai memasuki hutan pinus. Di hutan pinus ini, jalur pun berubah dari bebatuan menjadi tanah merah yang licin. Dan sampailah kita di pos 1,5 dengan jarak tempuh dari base camp kurang lebih 15 menit. Di pos ini pun terdapat warung. Perjalanan sesungguhnya pun baru dimulai dari sini. Let's go! Trek masih menanjak, didominasi tanah berkerikil dan pepohonan yang rimbun. Oh iya, ternyata dari awal kita berjalan bebarengan dengan Mbah Kuat, yaitu pemilik warung pos 3. Setelah jalan 30 menit kurang lebih, kita sampai di pos 2. Di pos 2 ini terdapat shelter dan beberapa lahan untuk mendirikan tenda. Kita istirahat sejenak. Setelah istirahat 10 menit, kita lanjut ke pos 3. Dari pos 2 menuju pos 3 membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam perjalanan. Mantap kan? Trek pun berubah dari tanah berkerikil menjadi bebatuan terjal. Dan banyak terdapat pohon besar tumbang, kemungkinan karena sudah tua dan terkena angin kencang. Istirahat dulu bro, capek. Tersedia juga palang petunjuk seperti ini. Sampai di Watu Longko, yaitu batu sebesar mobil. Istirahat dulu dan nyemil untuk mengganjal perut. Lanjut lagi dengan trek yang semakin menanjak. Pelan-pelan saja agar tidak mudah lelah. Sampai di kawasan Tritis 2. Trek semakin terbuka, namun semakin terjal dengan bebatuan yang cadas. Namun sayangnya, tidak terlihat pemandangan karena tertutup kabut. Kawasan Tritis 3. Jam 1 siang sampai di pos 3. Kita cek ya, ada apa aja sih di sini? Terdapat shelter dan lahan tenda yang cukup luas, dan warung Mbah Kuat sebagai warung terakhir di jalur Desa Kelodung. Karena sudah mulai turun kabut, kita lanjut mencari area untuk mendirikan tenda. Pos 3 ini
adalah salah satu spot favorit untuk mendirikan tenda. Karena terdapat banyak lahan untuk mendirikan tenda, tidak rawan serangan babi dan badai seperti di Sunrise Camp, dan ada juga warung bakuat. Dan pastinya pemandangannya indah karena Gunung Sumbing tidak jelas dari pos ini. Perlu diingat, di jalur kedung ini tidak terdapat sumber air. Jadi, warung adalah salah satu solusi apabila kalian kekurangan air. Tenda pun sudah jadi. Sebelum lanjut istirahat, kita cek lagi untuk area ini. Di sini banyak sekali burung jalak yang memakan sisa bekas makanan para pendaki. Untuk ketinggiannya sendiri, pos ini sudah mencapai kurang lebih 2000 meter di atas permukaan laut. Jadi, udaranya sudah mulai terasa dingin dan anginnya lumayan kencang. Lanjut kita foto-foto dulu. Karena anginnya semakin kencang, kita langsung masuk tenda untuk istirahat. Hari ketiga pun tiba. Suasana pagi dini hari pun masih badai. Ya ampun. Setelah cuaca membaik, kita putuskan untuk coba summit lagi. Tapi sebelum itu, kita buat sarapan dulu ya, biar ada tenaga saat jalan nanti. Selamat pagi Gunung Sindoro. Semoga cerah ya. Summit pun kita mulai. Baru saja jalan sebentar, kita bertemu jalur yang tertutup ranting pohon yang patah akibat badai semalam. Lanjut, kita akan bertemu jalur bebatuan menanjak yang cukup ekstrim. Tenang, sudah disediakan tali seperti ini. Tiga 30 menit berjalan, kita sampai di area Sunrise Camp. Kita foto dulu ya. Sunrise Camp merupakan area terakhir untuk mendirikan tenda, sekaligus area favorit karena langsung menghadap Gunung Sumbing. Dari sini, kita ambil arah kanan sesuai petunjuk. Melewati hutan belantara yang cukup lebat. Setelah itu, kita akan memasuki jalur bebatuan ekstrim curam. Sudah mulai terasa lelah, sungguh menguras tenaga. Setelah Sunrise Camp, kita sampai di pos Lamtoro 1. Lamtoro 1 ini didominasi pepohonan pete. Hati-hati ya, banyak ulat saat kalian melewati area ini. Dari sini, area semakin terbuka dan Gunung Sumbing semakin jelas terlihat. Mantap!
Lanjut, pos Hamtoro 2. Di area Hamtoro 2 ini, trek masuk bebatuan cadas dan rerumputan. Jangan lupa menggunakan sarung tangan ya, agar lebih aman. Trek full menanjak curam. Istirahat minum dulu biar tetap fokus. Sekarang kita sudah sampai pos Watu Tata 1 yang ditandai dengan bebatuan yang menumpuk dan Gunung Sumbing yang semakin jauh terlihat. View-nya Masya Allah indah. Setelah itu kita sampai di pos 4, yaitu Watu Tata 2. Di sini anginnya sudah sangat kencang dan kabut cepat sekali menutupi. Memasuki area sabana yang anginnya sangat kencang karena sudah tidak ada pepohonan yang menghalangi. Tetap semangat. Lanjut, kita sampai di area batas vegetasi dengan belerang yang sudah mulai terasa dan kabut full menutupi, membuat jarak pandang semakin pendek. Kabut semakin pekat dan angin semakin kencang. Bismillah. Susah payah kita untuk mencapai puncak. Anginnya terlalu kencang, jadi kita harus berjalan merangkak seperti ini. Semangat, sedikit lagi. Dan akhirnya jam setengah 10 pagi kita sampai di puncak Gunung Sindoro dengan ketinggian 3153 meter di atas permukaan laut. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita baru selesai dari puncak. Suasana di puncak badai, jadi kita nggak bisa ambil video, cuma beberapa foto aja. Tapi setelah turun, kita disuguhkan pemandangan indah dari Gunung Sumbing. Mantap. Bagi kalian yang sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih.